Bab 13 Pesan Ayah. Titik, titik. Apakah itu benar-benar metode pemisah angin pemisah gangguan? Sebelum mata Tang San melayang sosok ayahnya yang putus asa, dapatkah dikatakan bahwa ayahnya awalnya adalah pandai besi yang luar biasa? Paman San, saya juga tidak tahu apakah ini metode palu angin pemisah gangguan. Ini adalah sesuatu yang diajarkan ayah kepada saya. Si San menghela napas panjang, lalu berkata dengan senyum lebar yang lebar, sepertinya, kali ini kita mengambil harta karun. Kondisi pekerjaan barusan batal, untuk saat ini kamu pertama akan dibayar sama seperti semua orang, setiap bulan 1 koin roh perak. Jika bisnisnya bagus, Anda mengambil persentase tambahan. Sama seperti ini, Tang San secara resmi menjadi anggota bengkel Si San, mulai menjalani kehidupan yang penuh. Kurikulum akademi tentu bukan tempat yang diperlukan baginya, instruksi Grandmaster jauh lebih berguna daripada guru akademi dalam menghubungkan teori dasar. Dia juga dengan hati-hati membaca buku yang diberikan Grandmaster kepadanya. Seperti yang dia harapkan, metode kultivasi kekuatan roh yang diajukan Grandmaster sangat mirip dengan rute gerakan kultivasi kekuatan internal. Tentu saja, ini hanya desain teoretis Grandmaster, dan dibandingkan dengan metode kultivasi kekuatan internal yang asli masih terpisah jarak tertentu, belum lagi keterampilan surga misterius yang halus dari Sekte Tang. Xiao Wu dengan lancar memperoleh gelar Master Roh, dan setelah menjadi Xiao Wu Jie yang diterima secara umum di akademi, kehidupan para siswa yang bekerja menjadi santai dan nyaman. Di pagi hari setiap hari, Tang San akan memanfaatkan matahari terbit yang baru lahir untuk mengolah mata setan ungunya. Di pagi hari menghadiri kelas reguler, di siang hari bekerja di bengkel, di malam hari lagi mendengarkan instruksi Grandmaster. Di malam hari kultivasi keterampilan surga misterius. Dapat dikatakan bahwa setiap hari baginya benar-benar penuh. Di bengkel Si San, Tang San hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Si San memberinya tugas untuk memurnikan logam, dan di waktu luang yang tersisa, Tang San menggunakan beberapa bagian yang dibuang untuk memperbaikinya sendiri, memulai usaha produksi senjata tersembunyinya yang hebat. Tentu saja, dia hanya memproduksi beberapa komponen di bengkel, benar-benar merakit setelah kembali ke akademi. Xiao Wu mengandalkan kekuatan tiraninya sendiri dengan bantuan Xiao Chen Yu, dengan sangat cepat disetujui sebagai bos siswa seluruh Akademi Master Roh Utama Nuoding, dan dibandingkan dengan Tang San dia menghabiskan waktu dengan sangat santai, kadang-kadang bahkan sampai tidak pergi ke kelas. Tang San bahkan tidak melihat bagaimana dia berkultivasi. Tapi kekuatan sebenarnya Xiao Wu terus meningkat dengan mantap. Di Akademi Master Roh Dasar Nuoding, 1 semester adalah waktu 1 tahun, sepanjang tahun siswa tidak diizinkan untuk pulang, tetapi anggota keluarga bisa datang berkunjung. Tang San lebih dari sekali mengharapkan ayahnya untuk datang, tetapi sampai akhir semester, masih tidak melihat jejak Tang Hao. Untungnya hidupnya cukup penuh, dan dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk merindukannya. Adapun Spirit Hall, tidak lama setelah Tang San menjalani tinjauan Master Roh, orang-orang Spirit Hall datang ke Akademi Nuoding untuk mencari Grandmaster. Grandmaster tidak pernah memberitahu Tang San apa yang mereka diskusikan, dan Tang San juga tidak bertanya. Tapi dari wajah Grandmaster dibandingkan dengan biasanya jauh lebih tersenyum, dan Tang San menduga hubungan antara Spirit Hall dan Grandmaster seharusnya menjadi jauh lebih baik. Xiao Wu, untuk liburan besok, maukah kamu pulang? Tang San berkata kepada Xiao Wu sambil mengepak barang bawaannya. 1 tahun sekolah telah berlalu, dan dia akhirnya bisa kembali ke rumah dan melihat ayahnya. Sore ini di bengkel dia sudah meminta cuti pada Shi San. Juga khusus membeli palu tempa merek baru, berniat untuk membawa kembali untuk diberikan kepada ayahnya. Sejak Tang San bergabung dengan bengkel Si San, membuat kualitas berbagai jenis senjata dan peralatan yang diproduksi di bengkel naik 1 tingkat, bisnis menjadi lebih baik, dan saat ini upah Tang San sudah mencapai 5 koin roh perak setiap bulan, setara dengan setengah gaji guru roh. Xiao Wu bersandar di tempat tidur, matanya mengungkapkan beberapa kesepian, sama sekali berbeda dari keaktifannya yang biasa, aku tidak akan pulang. Mungkin, tetap di akademi. Tang San tercengang sesaat, sepanjang tahun, kamu tidak akan kembali untuk melihat keluargamu. Mata Xiao Wu tiba-tiba berbinar, berkata, San kecil, keluargamu tidak jauh dari akademi kan? Kalau tidak, aku akan mengikutimu untuk kembali dan bermain, bagaimana dengan itu? Pokoknya Wang Sheng dan Xiao Chen Yu adalah keduanya akan berpartisipasi dalam ujian Akademi Master Roh tingkat menengah, tidak ada yang menemaniku bermain.
Tang San tersenyum, setelah melewati 1 tahun bersama, dia bisa dianggap memiliki pemahaman komparatif tentang Xiao Wu. Gadis kecil ini hidup dan energik, selalu tampak termotivasi oleh D.E.I.R.E untuk melihat dunia dalam kekacauan. Ketika bertindak lembut dan lembut, dia entah bagaimana muncul seperti boneka yang indah, tetapi sesaat kemudian menjadi angin puyuh yang ganas. Gelar Nuoding Xiao Wu Jie miliknya disebut dengan sia-sia. Di seluruh akademi, siapa yang tahu berapa banyak siswa yang sudah merasakan kepahitan darinya. Keluargaku bisa sangat miskin, tanpa sesuatu yang baik untuk menghiburmu. Xiao Wu dengan kedua tangan akimbo, dan mata besar melotot pada Tang San berkata, setiap bulan Anda menghemat begitu banyak uang Anda, sangat enggan untuk menghabiskan, tetapi masih takut menghibur saya. Tang San tersenyum tipis mengulurkan tangan kanannya, berbicara tentang tunjangan yang tiba-tiba aku ingat, seseorang tampaknya masih berutang 6 koin roh perak kepadaku. Xiao Wu tercengang sesaat, wajah kecilnya yang cantik dan lembut menunjukkan rasa malu. Gaji 1 koin emas setiap bulan pasti tidak bisa dianggap sedikit, namun, pengeluarannya benar-benar boros, jika melihat sesuatu yang baik kembali untuk membelinya, tidak memperhitungkan sedikit apakah itu berguna atau tidak. Sekarang dia sudah lama memiliki tempat tidur sendiri, tidak harus berbagi dengan Tang San. Tidak pernah bisa mengatur keuangannya, dalam waktu singkat meminta Tang San untuk meminjamkan uang belanja, sudah menjadi kebiasaan. Bukan 6 koin perak, tunggu aku mendapatkan gaji untuk membayarmu. Kamu masih belum mengatakannya, apakah kamu mau membiarkan aku ikut denganmu? Tang San berkata dengan sedikit senyum, kamu ingin pergi, lalu pergi. Hanya saja, temperamen ayahku bisa buruk. Xiao Wu sama sekali tidak terganggu berkata, seseorang yang secantik ini, ayahmu akan dengan senang hati menyetujuiku. Saat berbicara, masih dengan penampilan yang lembut dan lembut bertanya pada Tang San dengan mata berkedip. Orang lain mungkin tertipu oleh penampilan luarnya, tetapi Tang San telah melihat terlalu banyak adegan letusan gunung berapi yang sebenarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, masih tidak sedikit menelan penutupnya. Anda tidak perlu menggunakan perangkap madu Anda pada saya. Untungnya kamu akan tampak berusia 7 tahun, jika sedikit lebih tua, mungkin kamu benar-benar memiliki bakat roh rubah kecil. Roh rubah, apa itu? Xiao Wu penuh rasa ingin tahu bertanya. Tang San tersenyum berkata, ini semacam binatang roh yang berubah menjadi iblis, yang berspesialisasi dalam merayu pria. Xiao Wu tertegun sejenak, tatapannya pada Tang San tiba-tiba menjadi agak aneh. Di antara kedipan mata, suasana hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Kamu mati, berani memanggilku roh rubah, aku pasti akan melawanmu. Saat berbicara, dia sudah memamerkan taring dan cakar yang mengacung melompat dari tempat tidurnya, menyerang Tang San. Siswa yang bekerja lainnya mengenai pemandangan ini tidak lagi bertanya-tanya pada pemandangan itu. Kebisingan pertempuran antara Xiao Wu Jie dan Tang San ke sudut pandang mereka, lama menjadi terbiasa, jika suatu hari mereka berdua tidak bertengkar beberapa kali, sebaliknya mungkin mereka malah akan merasa tidak nyaman. Pagi-pagi keesokan harinya, saat Tang San berangkat dengan gadis muda yang sangat lincah dan lincah di sisinya, mengenakan seragam Akademi Nuoding, meninggalkan kota Nuoding, dan menuju desa Roh Kudus. Tahun terakhir ini, menurut sudut pandang Tang San, sangat kaya, dan juga sangat memuaskan. Menerobos hambatan tingkat pertama keterampilan surga misterius, di bawah budidaya tekun, keterampilan surga misterius telah membuat kemajuan pesat. Berdasarkan perhitungannya sendiri, sekarang dia seharusnya sudah mencapai kekuatan tingkat kedua menengah atas. Berdasarkan perhitungan kekuatan roh, dia seharusnya memiliki sekitar peringkat 16 mendekati peringkat ke-17. Di akademi, orang yang dapat membandingkan kekuatan roh dengan dia, hanya memiliki Xiao Wu, meskipun dia tidak pernah melihatnya berkultivasi. Ketika keduanya membandingkan kekuatan roh, perbedaannya tidak pernah jauh. Terkadang Tang San berada di atas angin, terkadang dia dikalahkan oleh Xiao Wu. Meskipun keduanya adalah anak-anak, bagi keduanya yang menolak untuk menyerah, bertukar poin seperti ini sulit untuk dihindari. Tepat ketika memulai, Xiao Chen Yu dan Wang Sheng, siswa kelas atas ini kadang-kadang bergabung. Tetapi seiring dengan kebangkitan kekuatan roh Tang San dan Xiao Wu yang cepat, tidak ada orang yang datang lagi untuk mengganggu mereka. Orang bisa bertanya, siapa yang berharap menjadi seperti keberadaan karung pasir? Oleh karena itu, meskipun Xiao Wu secara nominal adalah bos siswa Nuoding, dalam praktiknya, ketika kelompok Xiao Chen Yu berbicara kepada Tang San, dia juga disebut San Ge kecil.
Ketika Tang San bertukar petunjuk dengan Xiao Wu, dia selalu kalah lebih dari yang dia menangkan. Teknik bertarung Xiao Wu muncul dalam aliran tanpa akhir, terutama soft skill-nya memberi orang semacam kue tahun baru seperti perasaan, jika dalam keadaan di mana kedua belah pihak tidak mendapat dukungan dari kekuatan cincin roh, Tang San praktis pasti akan melakukannya, kehilangan. Bahkan jika menggunakan cincin roh, mengandalkan efek pengikatan dan melumpuhkan rumput perak biru, yang paling bisa dia capai saat melawan Xiao Wu adalah hasil imbang. Adapun senjata tersembunyi yang dipraktikkan secara diam-diam oleh Tang San, ini tentu saja tidak digunakan saat bertukar petunjuk. Pertama karena kekuatan membunuh senjata tersembunyi itu terlalu besar, terlalu mudah untuk melukai seseorang, dan kedua, dia masih berharap untuk meredam pertempuran jarak dekat miliknya, kekuatan melalui pertukaran pointer dengan Xiao Wu. Mungkin karena keduanya saling bertindak sebagai sparring partner yang menimbulkan efek akselerasi, tapi dalam hal pertarungan, mereka maju berdampingan. Semua guru akademi sudah segan untuk bertanggung jawab atas mereka, dan di Nuoding, meskipun Tang San dan Xiao Wu masih tahun pertama, mereka sudah menjadi jenius terkenal akademi. Masih jauh ya. Xiao Wu melihat ke timur, lalu menatap ke barat, bertanya begitu saja. Kita akan segera tiba. Lihat puncak bukit di sana itu. Desa Roh Kudus kita ada di kaki bukit. Hampir tiba di rumah, Tang San tidak bisa menahan suasana hatinya menjadi agak bersemangat. Jika bukan karena peraturan Akademi Nuoding, dia akan kembali untuk tinggal di rumah pada malam hari. Tanpa guru berkeliling setiap hari, mungkin Tang San sejak lama akan telah kembali ke rumah untuk melihat ayahnya. Tidak bertemu selama setahun, ayah, apakah kamu masih baik-baik saja? Mungkin karena menjadi yatim piatu dalam kehidupan terakhirnya, kehidupan ini, Tang San terutama menghargai cinta keluarga itu. Menyentuh 24 jembatan cahaya bulan di pinggangnya, di sana dia membawa palu besi untuk ayahnya, pakaian baru, dan bahkan beberapa botol anggur yang cukup enak. Desa pegunungan kecil tempat dia tinggal selama 6 tahun sudah terlihat, tidak tahu mengapa, di hati Tang San semacam perasaan yang tak terlukiskan secara bertahap muncul. Jika bersikeras menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya, maka dia akan mengatakan, perasaan memiliki keluarga benar-benar baik. Bahkan jika keluarga itu hanya dia dan ayahnya. Sangat cepat, keduanya sudah berjalan ke Desa Roh Kudus. Rumah Tang San berada di tepi desa, mengangkat tangannya untuk menunjukkan atap dengan tanda bobrok itu. Tang San tersenyum pada Xiao Wu dan berkata, lihat, itu rumahku. Rumah di depan matanya, suasana hati Tang San tanpa sadar menjadi bersemangat. Di bawah langkahnya semakin cepat, 3 langkah dan 2 lagi dan dia mencapai pintu rumahnya. Pintu depan persis sama seperti saat dia pergi tentu tidak masalah. Ini adalah kebiasaan Tang Hao selama ini. Lagi pula, bengkel ini tidak memiliki apapun yang bisa dicuri. Ayah, aku kembali. Tang San dengan bersemangat berteriak. Xiao Wu yang tidak pernah membuat Tang San bersemangat, berdiri di belakang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dalam kesannya, Tang San adalah teman yang sangat lembut, biasanya tidak banyak bicara, tetapi selalu dengan perasaan sibuk, selalu memiliki beberapa hal untuk dihadiri. Hanya dalam pertukaran petunjuk mereka bisa terlihat sisi seriusnya. Dan bahkan jika benar-benar kalah darinya, seseorang masih tidak pernah melihat penampilannya yang marah atau bahkan gelisah. Saat menelepon, Tang San berjalan masuk dengan langkah cepat. Segalanya tampaknya tidak berubah, bengkel itu masih dalam kekacauan, terlebih lagi dibandingkan dengan sebelum dia pergi. Kekacauan mengerikan yang tersisa, perasaan compang camping dan usang yang rusak, membuat Tang San semakin akrab. Oh, San kecil, kamu kembali. Sebuah suara lembut naik. Dari dalam seseorang berjalan keluar. Melihatnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kakek Jack, kamu juga, lalu ayahku. Berjalan keluar dari dalam adalah persis tetua Desa Roh Kudus, Jack tua, di wajahnya senyum yang agak masam, dia menyerahkan kertas di tangannya kepada Tang San, mengatakan, kamu lihat, ini pesan ayahmu. Sebelumnya saya datang untuk menemukannya, awalnya berpikir untuk meminta dia dan aku pergi menemuimu, tidak berpikir kamu akan sudah kembali. Perasaan gugup muncul di hati Tang San, buru-buru mengambil kertas yang dipegang Jack tua dan menundukkan kepalanya untuk membaca. Di atas kertas itu hanya ada beberapa garis sederhana, tulisan tangan agak tidak rapi, tetapi menyembunyikan semangat yang berani dan tidak dibatasi. San kecil, ketika surat ini sampai padamu, aku pasti sudah pergi. Jangan mencariku, kamu tidak akan bisa menemukanku.
Meskipun Anda masih muda, Anda memiliki kekuatan untuk menghidupi diri sendiri. Seekor elang muda harus terlebih dahulu merentangkan sayapnya sendiri sebelum terbang. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Dalam sifatmu ada banyak kelezatan ibumu. Ayah adalah orang yang tidak berguna. Kamu berangsur-angsur tumbuh dewasa, ayah harus kembali mendapatkan beberapa hal yang seharusnya menjadi milikku. Tak pelak suatu hari, kami berdua ayah dan anak akan kembali bertemu. Saya harap Anda menjadi tangguh, tetapi saya juga tidak berharap Anda menjadi tangguh. Anda memilih jalan Anda sendiri. Jika suatu hari Anda merasa panggilan guru roh tidak baik, maka kembalilah ke desa Roh Kudus, dan seperti saya, bekerja sebagai pandai besi. Jangan rindukan aku. Tang Hao. Membaca surat di tangannya, seluruh orang Tang San sudah tercengang, kegembiraan mengisi dadanya dalam sekejap berubah menjadi kehilangan tak berdaya. Ayah pergi, ayah. Mengapa kamu harus pergi? Jack tua melihat Tang San dengan semangat rendah, dan dengan senyum masam berkata, Tang Hao orang ini pergi tanpa peringatan. Sehari sebelum kemarin saya datang untuk meminta dia menempa beberapa peralatan pertanian. Dengan dia pergi seperti ini, kita harus kembali menemukan pandai besi nanti. Orang ini, benar-benar terlalu tidak bertanggung jawab. Tang San perlahan kembali dari ketidakhadirannya. Kakek Jack, maksudmu, ayah akan pergi hanya dalam 2 hari ini. Jack tua mengangguk. Seharusnya pergi dalam 2 hari ini. San kecil, jangan merasa kasihan, ayah seperti ini tidak layak. Ikutlah dengan kakek, kita akan pergi ke rumahku. Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya, dengan sangat hati-hati melipat surat itu di tangannya, meletakkannya di dadanya. Terima kasih, kakek Jack, tapi rumahku berantakan, aku harus menolak dan tetap tinggal. Aku masih harus segera membereskannya. Jack tua tertegun sejenak, dia tidak mengira Tang San yang sangat kecil tiba-tiba akan mengirimnya pergi. Sambil menghela nafas, dia berkata, baiklah. Hanya, jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk datang mencariku. Tanpa pilihan selain menggelengkan kepalanya, dia berbalik ke arah luar dan pergi. Saat Jack tua pergi, di dalam bengkel hanya tersisa 2 orang Tang San dan Xiao Wu. Tang San tidak membuka mulutnya, lalu mulai merapikan kamar yang berantakan, membersihkan hal-hal yang berbeda di ruangan itu. Tidak seperti biasanya, Xiao Wu yang biasanya lincah dan energi sekarang diam, berjalan ke sisi Tang San, dengan tenang membantunya menyingkirkan berbagai barang, dan membawa sendok air segar dari toples air di luar, membantunya menyeka kotoran di dalam ruangan, Akademi Master Roh Utama Nuoding. Grandmaster sedang membaca di kamarnya. San kecil setelah kembali ke rumah, hatinya kosong. Mengenalnya selama 1 tahun, meskipun dia tidak pernah mengatakannya dengan keras, tetapi keterikatannya pada anak ini terus-menerus semakin dalam. Sampai pagi ini ketika Tang San pergi, dia masih ragu apakah akan pergi ke rumahnya untuk melihat-lihat. Akhirnya Grandmaster masih memveto gagasannya ini. Ada sangat banyak alasan, bahkan sampai-sampai termasuk dirinya sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Peng, 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 pada saat ini, suara ketukan tiba-tiba naik. Alis Grandmaster dirajut, biasanya selain Tang San, pada dasarnya tidak ada orang yang akan datang ke sini. Silakan masuk. Grandmaster meletakkan buku itu di tangannya, berbicara dengan dingin. Membuka pintu, sosok besar masuk dari luar. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana, rambut hitam acak-acakan tergantung longgar di bahu, wajah pucat diukir penuh dengan perubahan hidup, sepasang mata berlumpur seolah sudah seperti lilin yang tertiup angin. Penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan usia 50 tahun atau lebih. Halo, Tuan Besar. Suara pengunjung itu dalam dan serak. Entah kenapa, ketika orang ini memasuki pintu, seluruh tubuh Grandmaster secara tidak sadar menegang, bahkan secara tidak sadar menyebarkan kekuatan roh ke seluruh tubuhnya. Kamu adalah. Perlahan berdiri, mata Grandmaster mengungkapkan beberapa ketidakpastian. Orang berpakaian abu-abu dengan dingin berkata, ngomong-ngomong, kita seharusnya tidak bertemu selama 20 tahun, kan? Dengan penampilan saya saat ini, tidak heran Anda tidak mengenali saya. Saya Tang Hao. Tang Hao. Ekspresi Grandmaster, sumur tua tanpa gelombang, tiba-tiba berubah sangat, mata terfokus dalam sekejap, kaku menatap orang di depannya, kedua tangan mencengkeram meja, jari-jari sudah menjadi pucat, kamu Hao. Tang Hao melambaikan tangannya, menghentikan Grandmaster untuk berbicara, dengan dingin berkata, gelar masa lalu tidak perlu diangkat lagi. Pada masa itu,
Untuk berbagai alasan, orang lain mungkin akan menganggap Anda hanya sebagai orang gila, tapi saya tahu Anda adalah orang gila, orang yang gigih. Grandmaster secara bertahap menjadi tenang, wajah Kaku agak terpengaruh sekaligus. Sepertinya dugaan saya tidak salah, seperti yang diharapkan Anda adalah ayah Tang San. Dia sudah kembali ke rumah, mengapa Anda berada di sini? Tang Hao menundukkan kepalanya, dengan dingin berkata, justru karena dia kembali ke rumah, aku akan berada di sini. Aku tahu kamu menerimanya sebagai murid. Sebagai ayah, aku seharusnya datang menemuimu sejak lama. Aku harus pergi, satu-satunya kekhawatiranku adalah hanya dia, oleh karena itu, aku berharap untuk mempercayakan San kecil padamu. Kamu harus pergi. Pergi kemana? Dia anakmu. Grandmaster memelototi Tang Hao dengan kaku, ekspresi di matanya agak galak. Tang Hao masih memiliki penampilan yang dingin, dia masih muridmu. Saya harus pergi, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Mengikuti saya, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya tidak punya permintaan lain, hidupnya, dia harus memilih sendiri. 10 tahun, saya telah meninggalkan dunia ini selama 10 tahun, sekarang dia sudah dewasa, jadi saya punya beberapa bisnis yang harus saya tangani. Grandmaster menarik napas panjang, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tetapi, saya dapat melihat San kecil sangat enggan berpisah dari Anda, apakah Anda tidak merasa bahwa kepergian seperti ini terlalu kejam baginya? Tang Hao dengan dingin berkata, dia memutuskan sendiri untuk berjalan di jalan yang luar biasa, bersama denganku akan kejam baginya. Iya, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, tidak peduli kapan, tolong ingat, dia adalah putraku. Setelah mengatakan ini, Tang Hao melambaikan tangannya yang terangkat, ubin token hitam legam jatuh ke meja Grandmaster dengan suara berdenting. Ubin token itu sangat mirip dengan yang awalnya dibawa Grandmaster dengan Tang San untuk memasuki hutan berburu roh, hanya saja, di pola ubin token ini semuanya 6. Peng, pintu tertutup, sosok besar Tang Hao sudah menghilang. Melihat pintu, Grandmaster berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa gerakan apapun. Setelah beberapa saat, dia perlahan bisa menundukkan kepalanya, tatapannya jatuh pada ubin token itu, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum masam. Aku tidak menyangka, idolaku tiba-tiba menjadi seperti ini. Sinar matahari miring dari barat, berdampingan di depan pintu bengkel duduk dua sosok mungil. Mereka mengenakan pakaian yang sama, duduk dengan tenang. Cahaya matahari terbenam mewarnai mereka agak merah, tampaknya mencap tubuh mereka merah kemasan. Gadis di sebelah kiri memiringkan kepalanya, menatap anak laki-laki itu, kedua tangannya menjulurkan dagunya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia bertahan pada akhirnya. Sebaliknya anak laki-laki yang membuka mulutnya, di tangannya memegang palu tempa baru. Xiao Wu, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Xiao Wu penuh rasa ingin tahu bertanya. Terima kasih telah menemaniku selama ini. Tang San menundukkan kepalanya, melihat tanah di bawah kakinya, ekspresi matanya agak berkabut, juga agak kabur, tetapi pada akhirnya tanpa air mata jatuh. Xiao Wu terkikik, mendorong bahu Tang San dengan kekuatan besar, hampir mendorong Tang San. Jangan murung. Ayahmu hanya pergi sementara, itu saja. Tak pelak suatu hari, kamu akan bertemu lagi. Mungkin, kepergiannya hanya untuk membuat kamu tumbuh lebih baik lagi, biar kamu mendapatkan lebih banyak kekuatan. Jika kamu lagi menjadi seperti ini, bukankah itu akan mengecewakan usahanya? Wajah Tang San menunjukkan sedikit senyum masam. Mungkin begitu, tapi, kenapa dia tidak membiarkanku melihatnya lagi? Xiao Wu, tahukah kamu, ayah adalah satu-satunya keluargaku. Rumah tanpa ayah, juga bukan lagi rumah. Xiao Wu melemparkan kepalanya ke belakang, melemparkan kepang kalajengkingnya yang panjang ke depan. Tanpa ayah, kamu masih punya aku teman ini, kan? Jika kamu benar-benar ingin menemukan keluarga, aku tidak keberatan menjadi kakak perempuanmu. Cepat, biarkan aku mendengar kamu memanggilku Xiao Wu Jie. Semua orang memanggilku begitu, hanya kamu adalah pengecualian. Melihat penampilan Xiao Wu yang cantik dan cerdas dengan cahaya matahari terbenam malam yang menyinari wajah kecilnya yang memerah, Tang San tidak bisa menahan senyum. Tepat ketika hati seseorang adalah yang terlemah memiliki di sisinya seseorang untuk ditemani, adalah hal yang sangat membahagiakan. Jika kamu ingin menjadi adik perempuanku, aku tidak akan menentang. Aku ingat apa yang dikatakan, meskipun kita 1 tahun,
sepertinya kamu dibandingkan denganku harus beberapa bulan lebih muda. Bulan, kamu di bulan ke-8, benar. Jangan bayangkan itu mungkin. Aku hanya akan menjadi kakak perempuan, aku tidak cocok menjadi adik perempuan. Xiao Wu dengan marah mengangkat tangannya untuk memukul kepala Tang San. Tubuh Tang San dalam sekejap sudah melompat, berdiri 3 meter di depan Xiao Wu. Xiao Wu, ikuti aku ke bukit, aku akan menunjukkan beberapa hal padamu. Ekspresi Tang San sangat tulus, sepertinya telah memutuskan sesuatu. Xiao Wu juga tidak lagi bermain, di wajah kecilnya menunjukkan kepintaran, mengangguk ke arahnya. Tang San mengambil inisiatif dan menarik Xiao Wu dengan tangannya yang lembut, dan berlari ke bukit kecil di luar desa. Bayangan keduanya di bawah iluminasi matahari terbenam secara bertahap memanjang di tanah. Tang San membawa Xiao Wu terus berlari ke puncak bukit sebelum berhenti, di bawah kondisi sepenuhnya mendorong keterampilan surga misterius, dia tidak bisa menahan sedikit pun terengah-engah. Berdiri di puncak bukit, Tang San menghadap matahari terbenam, kedua matanya sudah dipenuhi dengan warna ungu. Xiao Wu, ini adalah bekas tempat latihan saya. Saya sangat serius mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan saya harap Anda dapat menjawab saya dengan serius. Xiao Wu menggigit bibirnya, apakah kamu tidak tahu, penampilanmu saat ini sangat mirip dengan orang tua berkabut di akademi. Tang San perlahan berbalik, menatap Xiao Wu dengan serius, apakah kamu bersedia menjadi adik perempuanku? Aku benar-benar berharap dapat memiliki anggota keluarga lagi. Xiao Wu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Tang San. Pertama, dengarkan apa yang harus saya katakan. Saya tidak punya apa-apa, Anda juga telah melihat keadaan keluarga saya, dan saya hanya keturunan dari rakyat jelata yang miskin. Saya tidak bisa memberi Anda kekayaan dan juga tidak bisa memberi Anda kekuatan. Anda juga memiliki kekuatan roh penuh bawaan, tetapi Anda dan saya tidak sama, saya dapat melihat pengalaman hidup Anda harus memiliki beberapa cerita. Tetapi saya tidak pernah bertanya, karena saya takut latar belakang kita perbedaannya terlalu besar, dan kita bahkan tidak bisa menjadi teman. Tapi, aku sangat berharap bisa memiliki adik perempuan sepertimu, meskipun aku tidak bisa memberikan apa yang bangsawan miliki, aku bisa memberikan janjiku padamu. Aku akan selalu lindungi adik perempuanku, tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Melihat tetesan air mata berkilauan di mata Tang San, mata Xiao Wu berangsur-angsur memerah. Jika suatu hari, ada sangat banyak orang yang ingin membunuhku, dan kamu tidak dapat mengalahkan orang-orang itu, lalu apa? Tang San tiba-tiba mengungkapkan senyum kecil, kalau begitu biarkan mereka melangkahi mayatku terlebih dahulu. Xiao Wu terdiam, Tang San juga tidak berbicara lagi, dan merahnya matahari terbenam berangsur-angsur menghilang. Sekarang di langit di atas bintang-bintang sudah muncul dengan lembut. Xiao Wu hanya menggunakan satu kata untuk memecah keheningan di antara keduanya. Sambil menahan air mata, saat momen ini akhirnya jatuh, tangan Tang San yang gemetar, mengangkat tangan Xiao Wu, terima kasih, adik perempuan. Ayah pergi, tetapi dia juga memiliki seorang adik perempuan. Tang San mengangkat kepalanya untuk menatap langit, ke bintang-bintang di langit diam-diam membuat sumpah seumur hidup. Saat malam tiba, kedua anak itu duduk di puncak bukit, merasakan angin sepoi-sepoi pegunungan, memandangi bintang dan bulan di langit, suasana yang tenang dan mengundang udara segar, tanpa kecuali menghasilkan perasaan nyaman. Apa aku harus memanggilmu kakak? Xiao Wu menoleh untuk melihat ke arah Tang San di sisinya. Tang San tercengang, kenapa? Wajah Xiao Wu sedikit memerah, bagaimana mengatakannya, aku juga bos dari murid-murid Nuoding, tiba-tiba memiliki kakak laki-laki, bagaimana mereka akan melihatku? Tang San tersenyum, yah, kamu masih memanggilku San kecil. Selama aku di hatiku tahu kamu adalah adik perempuanku, apa relevansinya dengan bentuk sapaan? Saat berbicara, Tang San mengangkat tangannya, menarik lengan bajunya, dan melepaskan anak panah lengan di pergelangan tangan kirinya. Setelah menjadi saudara perempuan saya tanpa barang berharga, ini adalah hadiah untuk Anda karena membela diri. Ini adalah karya pertama saya. Xiao Wu dengan penasaran melihat anak panah lengan yang diserahkan Tang San, apa ini?